Halo, selamat datang lagi di channel saya. Kali ini kita akan membahas satu topik ya, yang tentunya ini sangat menarik karena berkaitan dengan AI atau Artificial Intelligence, yaitu tentang fuzzy logic. Ya. Sebenarnya topik ini pembahasannya banyak ya di internet ya. Nanti kalian bisa coba cari-cari sendiri, searching sendiri. Kemudian bisa menyimpulkan apa sih yang dimaksud dengan fuzzy ini. Tapi sedikit penjelasan dari saya ya, sekilas penjelasan bahwa fuzzy logic ini adalah sebenarnya satu kondisi ya yang tidak clear atau tidak jelas atau samar-samar gitu ya. Jadi di dalam dunia nyata ini atau di real world ini kadang kejadian kita sehari-hari ini kita berada dalam kondisi yang kita tidak jelas gitu, yaitu misalkan true atau false, benar atau salah, sesuatu itu benar atau salah gitu. Kadang ada satu titik di mana kita ragu-ragu antara benar atau salah, true atau false ya, kayak gitu. Jadi ini kondisi yang samar-samar gitu ya. Nah, makanya fuzzy ini dia memberikan value atau penilaian yang fleksibel ya, atau ada beberapa alasan-alasan yang melandasi bahwa sesuatu itu kita bisa tentukan antara true atau false seperti itu ya. Oleh karena itu dengan cara ini kita bisa mempertimbangkan sesuatu yang ya sebenarnya tidak akurat sih, tapi ya sesuatu yang tidak pasti juga dalam situasi tertentu ya. Misalkan lagi di boolean itu kita mengenal ada true dan false ya, atau satu dan kosong. Satu itu mencerminkan absolute truth value atau kebenaran mutlak itu adalah satu ya, dan nol itu adalah benar-benar salah atau absolute false ya. Jadi 0 dan 1 boolean, 1 itu adalah sesuatu yang benar sekali, 0 itu salah, 1 dan kosong ya. Tapi di dalam fuzzy system itu tidak ada logik ya, tidak ada logik dalam artian tidak ada suatu truth atau kebenaran yang absolut, yang mutlak, atau suatu false, kesalahan yang benar-benar mutlak. Jadi kondisi di antara keduanya, kondisi di antara 0 dan 1 gitu ya. Jadi dalam fuzzy logic itu ada nilai tengah-tengah ya. Ya bisa jadi sebagian benar, sebagian salah gitu ya. Kalau dalam sistem komputer kan binary, kita ketahui ada 0 dan 1, true false ya. Itu kan bit, bagaimana bit itu bekerja, ada listrik dan tidak ada listrik. Tapi kalau misalkan fuzzy itu kita bisa kondisikan antara 0 dan 1 ya. Nah, kondisi ini nanti kita bisa pecahkan beberapa problem berkaitan dengan fuzzy logic itu. Nanti ada beberapa stepnya, terutama dalam kode bahasa pemrogramannya untuk memecahkan beberapa permasalahan ya, lengkap dengan solusinya ya. Tapi sebelumnya ada beberapa yang harus dipahami. Contohnya adalah untuk membentuk step by step fuzzy logic itu seperti apa ya. Yaitu harus tahu rule base ya. Rule base itu apa aja sih? Itu adalah satu set rules, satu set peraturan ya, if then condition. Jadi kondisi jika A maka B dan seterusnya. Itu bisa banyak ya, bisa lebih dari satu. Itu kondisinya kita harus tahu dulu, kita harus set terlebih dahulu ya. Jadi ini adalah nanti ditentukan untuk membuat decision making, untuk membuat keputusan ya. Jadi ada beberapa kondisi di situ. Kemudian yang kedua adalah fuzzification ya. Di tahap fuzzification itu adalah digunakan untuk mengconvert input ya, yaitu berupa crisp number ya. Crisp number atau
angka yang keras gitu, crisp ya, menjadi fuzzy set ya. Fuzzy itu kan lunak gitu. Jadi satu set fuzzy yang tadinya inputan berupa angka yang mutlak, angka yang jelas menjadi fuzzy ya. Jadi crisp input itu bisa macam-macam inputannya, bisa dari nilai, bisa dari sensor, bisa dari apapun yang dihasilkan oleh alat untuk mengamati fenomena yang ada di lapangan, ya. Sensor, nilai, berupa input bisa apapun lah seperti itu ya. Kemudian nanti itu sebagai inputan yang nantinya diolah oleh control system untuk diproses ya. Ya banyak ya, bisa temperatur, bisa tekanan, RPM gitu misalkan ya, kemudian tekanan angin dan sebagainya ya. Kemudian berikutnya adalah inference engine, yaitu matching degree ya. Matching degree dari fuzzy inputnya kemudian dicocokkan ya, dicocokkan dengan atau matching dengan setiap rule yang tadi sudah kita set ya. Kemudian terakhir adalah defuzzification ya. Jadi kebalikan dari fuzzification, yaitu untuk mengconvert fuzzy set ke crisp value kembali ya. Oke, itu untuk sedikit penjelasannya. Kita akan coba implementasikan di bahasa pemrograman Python ya. Tadi ada 4 tahap ini, kita lakukan step by step-nya di sini, tentunya dengan style object oriented ya, object oriented Python ya. Oke, caranya sangat mudah sebenarnya ya. Codingnya tidak terlalu banyak. Namun perlu dipahami bahwa kita gunakan yang library yang sudah tersedia di sini ya. Misalkan kalian punya kode sendiri juga boleh, tapi ini kan sebenarnya untuk kita gunakan yang sudah ada, yang sudah pasti benar gitu ya. Yaitu scikit fuzzy ya, scikit fuzzy ya. Kita install dulu aja kalau belum ada ya, pip install _u scikit fuzzy, kemudian enter dan ditunggu sampai prosesnya selesai. Pastikan terkoneksi dengan internet ya. Oke, ini adalah tampilan scikit fuzzy yang sudah terinstall ya. Ada banyak tulisan di sini. Nanti terakhir adalah successfully installed ya. Berarti udah siap nih kita gunakan ya. Berikutnya adalah kita coba untuk import beberapa, kita tes dulu ya di konsolnya. Import excavasi as first. Kalau nggak ada error berarti sudah sukses ya. Kadang ini dites dulu ya. Nanti walaupun kita bisa aja nanti simpan di kelasnya, tapi ini untuk testing dulu. Misalkan ada masalah atau tidak, bisa ketahuan. Oke, berikutnya kalau sudah kita coba, berarti nggak ada error ya. Langsung aja importnya kita taruh di kelas yang sebelah kanan ini, sebelah kiri maksud saya, di editornya. Oke. Kemudian dalam studi kasus ini adalah kita coba untuk bikin fuzzy logic untuk input nilai ya, input nilai akhir. Sebenarnya ini dari kasus untuk saya ya kan sebagai dosen itu memberikan nilai akhir ya, nilai akhir kepada mahasiswa. Nanti rules-nya ada banyak, contohnya dari aktivitas di e-learning ya.
Nanti akan saya jelaskan beberapa rules-nya dan bagaimana menaruh rules itu ke dalam fuzzy set-nya ya. Misalkan di sini saya bikin fuzzy nilai ya. Kemudian saya bikin inisiasinya untuk konstruktor. Oke, itu salah ini ya. Salah lagi. Ditulis manual aja. Kadang ini harus benar. Untuk bikin konstruktor dulu sudah pernah dijelaskan ya di video sebelumnya. Oke, misalkan saya ingin memberikan penilaian dari forum itu antara 1 sampai 10 ya. Berarti 1 itu misalnya jarang isi forum gitu kan, dalam satu semester itu jarang isi forum, jarang hadir gitu kan, jarang berpartisipasi, itu 1. Kemudian kalau misalkan sering berpartisipasi di forum, saya kasih nilai 10 itu misalkan ya. Nah, maka ini adalah sebagai inputan. Inputannya adalah forum itu kita kasih penilaian antara 1 sampai 10 ya. 0, 11, 1. NP range ini nanti dia akan membentuk urutan ya, list. Kita copy aja di sini. Ini outputnya apa sih? Ini saya import dulu. Oke, jadi dia berupa array 0 sampai 10 ya. Jadi 0 sampai 10. Paling kecil 0, paling bagus 10 nilainya ya. Jadi dia sebagai inputan atau istilahnya antecedents ya. Oke, kemudian jadi ini rules yang ada di dunia nyata ya. Artinya rules ini nanti bisa beda-beda tergantung kita sendiri manusia ya. Jadi kalau di fuzzy logic ini adalah kita seperti menanamkan pemahaman orang, pemahaman manusia gitu ke dalam mesin gitu ya. Oleh karena itu sebagai inputan ya pemahaman manusia kita dulu. Ini untuk melakukan penilaian ini apa aja nih yang harus dipertimbangkan ya. Kalau saya ini akan bikin 4 ya. 4 di sini. Yang pertama adalah forum, kedua adalah disiplin. Kedisiplinan itu dilihat misalkan jarang aktif atau tidak berdiskusi, kemudian rajin masuk atau tidak, ketepatan waktu, kapan dia masuk ya. Kalau ini penilaian yang kita bisa input dari manapun ya, bisa dilihat dari manapun ya. Kedisiplinan ini sama ya, 0 sampai 10. Contohnya seperti itu. Kemudian ada lagi input berupa nilai kuis atau ujian. Nilai kuis ujian itu berapa? Ya misalnya di rata-rata lah nilai kuisnya berapa, nilai ujiannya berapa, UTS UAS, kemudian nilai ada kuis, itu semua di rata-rata atau pakai persentase. Nanti dari range 0 sampai 10 itu si mahasiswa ini nanti berapa di sini nilainya ya. Oke, kemudian nilai akhir ya. Nilai akhir ini sebagai konsekuen ya. Karena nilai akhir ini adalah sebagai konsekuensi nanti, artinya sebagai output ya. Output itu saya tulis di sini 0 sampai 100 range-nya ya. Ini kan 0 sampai 100 ya. Karena nilai akhir itu kan setnya 0 sampai 100 ya. Bisa 90, bisa 95 gitu. Jadi boleh-boleh aja. Nanti kalau misalkan antecedent-nya ini kita bikin 3 set di sini. Rules ada 3 rules 0 sampai 10 penilaiannya. Kemudian sebagai konsekuen atau outputnya nanti 0 sampai 100. Nggak ada masalah di sini. Ya. Oke, kemudian kita tentukan tadi yang kedua adalah membership-nya. Dev membership, forum,
AutoMF, disiplin, AutoMF, ini self ya, saya taruh di objeknya. Self nilai kuis ujian AutoMF, ada 3. Ini selalu ganjil ya, bisa 3, 5, 7 ya. Artinya apa? Nanti forum itu, nilai yang ada di forum itu saya bagi menjadi 3, yaitu low, medium, dan good ya. Atau istilah lainnya, nilai forum itu kecil, medium itu cukup, atau bagus ya. Artinya ini kan pertimbangan manusia ya, yang kecil, cukup, tengah-tengah gitu, atau bagus seperti itu. Ini dibagi 3. Dibagi 5 juga boleh, nanti ada ya kecil, sangat kecil, kecil, cukup, bagus, sangat bagus. Nah, itu bisa aja dibagi 5 ya. Harus ganjil jumlahnya. Nah, ini contohnya 3 aja lah ya. Yaitu kecil, cukup, atau bagus ya. Itu untuk membershipnya. Oke, berikutnya ini bisa kita set ya, kita bisa tunjukkan membershipnya dalam bentuk grafik ya. Oke, mulai dari sini kita bisa jalankan terlebih dahulu ya untuk membershipnya. Pertama kita running dulu, tapi sebelumnya di save-nya bebas di mana, yang penting gampang, nanti bisa dipanggil kembali. Misalnya saya simpan dengan nama Fazi ya. Oke, di running saja, nanti dia akan otomatis pindah ke direktorinya. Kemudian bikin objek ya. Nama kelasnya apa tadi? Fazi nilai ya. Oke, kemudian obj dot membership dipanggil dulu. Oke, obj, kemudian karena forum itu masuk ke self ya, jadi sudah bisa kita panggil dari objeknya ya. Forum, kemudian forum itu tadi apa? Di sini namanya forum ya. Oke, kita coba view kan. Oke, membership function doesn't exist. Oke, coba. Mungkin ada yang salah sedikit. Oh iya, harus dijalankan dulu ya. Membershipnya harus kita masukkan di sini supaya bisa dijalankan. Self.membership. Nah, ini dia. Jadi nanti akan masuk ke konstruktor ya, begitu objeknya dipanggil. Ketika melakukan perubahan dipanggil lagi. Bikin objeknya, kemudian langsung aja ya. Harusnya di sini bisa langsung muncul plotnya. Oke, masih ada yang salah di sini. Coba. Oh iya, kayaknya tadi ada yang salah. Ini dikembalikan dulu.
Oke, dijalankan lagi, tadi salah manggilnya. Objek fuzzy nilai, objek forum. Nah, langsung aja di sini. Nah, di sini ya. Oke, sekarang lihat plotnya. Oh, masih belum ada. Objek membership-nya dulu ya, dijalankan dulu. Oke, kemudian forum view. Nah, di sini. Nah, di sini kode yang benar ya. Jadi forum itu kita bagi 3, ada poor, average, dan good. Ya, poor itu pas di tengah-tengah antara 0 sampai titik ini, karena kan tadi sudah kita set 0 sampai 10 ya nilainya. Kemudian average ya, ruang lingkupnya di sini. Kemudian good ini paling atas ya, kurang lebih di 5 ya, 5 ke 10 itu masuk ke good ya. Nanti juga sama ya. Tadi ada apa aja? Forum, kemudian disiplin, kemudian nilai kuis ujian. Oke, ini untuk disiplin. Ini boleh copy, kemudian misalkan mau dimasukkan dalam laporan Word itu bisa di copy ya. Mudah sekali. Jadi membership ini memang wajib ya, biasanya kalau ditulis di laporan-laporan itu ada, karena kalau lewat gambar itu kita bisa paham gitu ya. Bahwa misalkan kan di sini kita bisa jelaskan bahwa poor itu adalah range-nya 0 sampai 5, dan tadi ya biasanya dari 1 sampai 0 ya, jadi terlihat levelnya, karena fuzzy ini kan range-nya dari 1 sampai 0 gitu ya. Jadi poor, absolute poor, absolute kecil ya, seperti itu. Jadi angka 1 ya. Oke, view nilai ujian, nilai kuis ujian juga nanti kita bisa munculkan. Ya, nilainya sini. Oke, kalau gitu kita bisa masuk ke step berikutnya, karena masing-masing membership di rules-nya sudah bisa muncul. Berikutnya kita bikin, misalnya kita bikin modifikasi, yaitu custom membership untuk nilai akhir. Nilai akhir ini karena tadi poor, average, good, kita bisa ubah nih yang jadi kecil, sedang, tinggi untuk di bagian outputnya ya. Oke, custom membership, kemudian kita jalankan self.membership ya, fungsi sebelumnya dijalankan. Jadi tidak kita jalankan di constructor ya, tapi di sini saja. Kemudian kita definisikan kecil, sedang, dan tingginya. Nilai kecil 0,080 ya, di kecil paling tinggi ya, nanti kita akan coba set ke 80 ya. Kemudian sedang itu kecil, sedang itu nanti paling kecilnya adalah 60, mediumnya 80, sedangnya 80, kemudian tingginya 100 ya. Kalau kecil itu paling kecilnya 0 ya, sedangnya juga 0 ya. Kemudian paling tingginya 80. Nanti biar rules ini dihitung oleh fuzzy-nya. Oke. Kemudian tinggi itu 80 ya. Tinggi itu ya kecilnya ya, paling kecil dari tinggi itu ya 80 ya, tingginya 100, medium ya, sedangnya 100, dan tingginya juga 100 gitu. Nah, kecil ini
kecil yang benar-benar kecil itu adalah 0, kecil yang sedang juga 0, kecil yang tinggi, paling tinggi dari kecil itu 80. Jadi kita memang sengaja set di sini biar artinya rule ini kan custom ya, gimana feeling kita, gimana perasaan kita untuk nge-set rules-nya. Jadi biar nanti nggak terlalu kecil gitu ya, biar nanti nilai si mahasiswa itu nggak terlalu kecil banget gitu ya. Jadi kita coba fasikan dengan nilai yang sedang seperti itu ya. Yang tinggi juga nanti supaya tidak terlalu tinggi juga nanti dikombinasikan dengan sedang ya. Jadi perlu diingat bahwa fasi ini nanti serah kita nge-set rules-nya bagaimana. Kadang juga ini kita bisa berkali-kali setting, bisa berkali-kali uji hasil outputnya sudah sesuai atau belum dengan yang kita inginkan ya. Kalau salah ya kita bisa set lagi gitu. Ingat bahwa fuzzy logic itu sebenarnya tidak selalu akurat ya. Kalau kita minta bahwa itu akurat 100% ya enggak juga. Tapi intinya adalah dia bisa acceptable atau diterima, ya masuk akal segitu, nilai segitu. Ya kalau nilai akurat sih enggak 100% akurat ya, pasti bisa diperdebatkan gitu. Tapi dilihat dari sisi bahwa fuzzy ini acceptable, bisa diterima. Nanti angka segitu bisa diterima, outputnya kita bisa terima. Walaupun tidak akurat itu tadi, tapi bisa diterima. Nanti kita bisa cek ya nilainya seperti apa ya. Oke, berikutnya ini custom membership untuk nanti outputnya. Jadi outputnya kecil, sedang, dan tinggi nanti. Kita set rules-nya di sini. Rules-nya adalah ya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ini saya word wrap dulu biar nanti kelihatan ya. Ya, di wrap line dulu. Nah, oke. Rules-nya adalah ini kita sudah main di feeling nih ya. Sebagai pengajar saya punya rules, punya aturan. Misalkan di sini nilai akhir kecil itu gimana sih? Nilai akhir kecil adalah kalau misalkan forumnya poor, ya, forum partisipasi di forumnya itu kecil, rendah ya. Kedisiplinan juga kecil, ya jarang tepat waktu seperti itu. Nilai kuis ujiannya juga kecil gitu. Dari e-learning itu kan biasanya kelihatan gitu. Kita bisa kasih penilaian seperti itu. Kalau semuanya kecil ya, ingat di sini tanda garis seperti ini artinya or ya. Nanti kita bisa ganti dengan n ya, dan seperti itu ya. Ya, nanti kita bisa ganti. Jadi salah satunya kecil juga nanti kecil ya. Nanti kita ganti dan juga bisa aja seperti ini dan seperti itu. Ya. Ini juga bisa diganti. Karena nanti berefek ke akhir ya. Seperti itu. Oke. Kemudian rules 2, rules ini kita bisa tambahkan sebanyak apapun yang kita inginkan ya. Tapi tetap harus masuk akal ya, jangan nanti saling bentrok atau gimana. Karena ini kan ada 3 poin ya, forum, disiplin, nilai kuis ujian ya, kita bisa kombinasikan ya. Jadi contoh sini yang cuma 3, nanti Anda bisa tambahkan sendiri boleh. Rules 2 adalah forumnya bagus, kemudian nilai kuis ujian bagus, maka nilai akhir akan tinggi ya. Nah, akhir itu tinggi kalau forumnya dia rajin, ya kita set 2 aja ya, dan or ya. Forumnya rajin atau kuis ujiannya juga rajin ya, bagus, maka nilai akhirnya akan tinggi. Kemudian kita set rule yang ketiga adalah sedang itu kalau forumnya rata-rata ya. Forumnya rata-rata ya sedang lah ya, ada bolongnya gitu, tapi ya kita ada bagusnya juga gitu, nggak terlalu kecil lah ya. Kita menilainya seperti apa gitu ya. Kemudian ke disiplin itu average ya, rata-rata ya, rata-rata nilai akhir ya, rata-rata lah, udah kayak gitu. Kita set dengan or, jadi salah satu terpenuhi ya sudah bisa ya. Oke. Itu rules yang keempat adalah untuk
kita boleh tambahkan misalkan disiplinnya tinggi, ya. Ini kayaknya ada yang kurang rules. Enggak ya, udah. Disiplinnya, kalau disiplinnya tinggi, bagus, nilai akhir bagus, ya. Ya kita tambahkan aja, misalkan nggak terlepas. Misalkan kadang penilaian kita kan berdasarkan feeling ya. Kalau misalkan ada mahasiswa yang rajin gitu kan, kita set disiplinnya bagus gitu, ya. Nilai akhirnya kita set tinggi gitu, ya. Ini terlepas dari nilai yang terakhir, karena nanti kan dia masih dikombinasikan dengan rules 1, 2, 3 ini. Kita tambahkan aja di sini, boleh aja gitu, ya. Kita tahu mahasiswa ini disiplinnya bagus, udah kasih nilai akhir yang bagus juga lah gitu, ya. Oke. Kemudian kita set untuk kontrol sistemnya nih, ya. Kita bikin function baru dengan nama control system. Oke, self rule kita jalankan di sini untuk menjalankan fungsi sebelumnya, karena dia harus jalankan dulu ya untuk supaya bisa kita buat control sistemnya. Nilai CTRL sama dengan CTRL control system. CTRL dari mana sih? Ya, dari atas sini ya. Excavasi control CTRL. CTRL control system self kita kombinasikan rulesnya semua ya. Kalau memasak ya, ini semua komposisi bahan baku kita kombinasikan, kita aduk semuanya ya, seperti itu ke dalam control sistemnya, nanti biar sistem itu yang akan mengolah. Kemudian scoring CTRL control system simulation nilai ya. Jadi di sini variabelnya kita masukkan ke control system simulationnya ya. Oke. Coba yang bagus dulu ya. Kita coba scoring inputnya di sini nih ya. Inputannya adalah ini untuk inputannya berupa Kris value ya. Jadi antara range 0 sampai 10 itu nilai forum berapa, nilai disiplin berapa, kemudian nilai akhir berapa ya. Misalkan forum jangan 4 lah. Kita coba yang kira-kira tinggi dulu ya. Kan forumnya 9 ya. Kedisiplinannya ya 8 lah. Kadang nggak masuk gitu kan, kadang telat gitu. Tapi nilainya bagus nih ya. Misalkan 9,5 gitu ya. Oke. Nanti kita bisa ubah nih dengan output yang lain. Oke. Yang tadi kita bisa pakai ya. Nah, objeknya cukup atas bawah. Objek fuzzy nilai, kemudian objek kita panggil yang terakhir berarti ya. Kita set dulu, mungkin masih ada yang kelewat. Oke, insya Allah nggak ada. Semoga aja nggak ada error ya. Kemudian objek mungkin rulesnya saja dulu ya. Objek untuk rulesnya kita jalankan. Oke. Tapi kita bisa view dulu nih untuk custom membership-nya atau nilai akhirnya bisa kita view juga. Setiap rules-nya kita bisa view karena kita sudah masukkan ke self itu tadi. Oke, nah ini adalah view ya. Setiap rules-nya kita bisa view. Nah, seperti ini. Ini untuk rule 1 ya. Ini kelihatan titik-titik atau node-nya ya. Dan ini adalah perwujudan ya. Jadi saling menarik setiap titiknya, angkanya. Ini rule 2. Ini rule 3. Nah, seperti ini ya. Oke. Kemudian
Eh, Oke, kemudian resultnya nih sekarang, hasilnya kita munculkan di sini ya, sebagai result ya. Oke, dev result. Oke, kemudian self control system yang atasnya ini kita jalankan, kemudian print self scoring output ya, outputnya, kemudian nilai akhir ya, nilai akhir itu yang tadi kita buat di sini. Kemudian nilai akhir self, nilai akhir view scoringnya. Jadi hasil nilai akhirnya antara 0 sampai 100 berapa, dan yang terakhir adalah membershipnya atau dalam bentuk grafik fuzzy logicnya. Oke, OBJ langsung aja ya, langsung ke result ya. Kita coba di sini. Oke, berarti harus dijalankan dulu. Tadi saya kelupaan. Harus di running dulu. Oke, result. Nah, ini dia. Ya. Oke, resultnya adalah tadi berapa nilai akhirnya? Berarti 84 ya, 84,6 ya. Hasil akhirnya adalah 84,6 ya. Dengan angka forumnya 9, disiplinnya 8, nilai 9,5, berarti Kris value, karena ini udah langsung satu paket dengan defuzzification ya. Tadinya kan fuzzy ya, bisa dilihat di gambar ini ya. Ini adalah tadi membership dan rules yang udah kita set ya. Nilai kecilnya itu saya bikin panjang 0 sampai 80 ya. Bisa dilihat di sini garis yang biru. Kalau sedang itu kan 60 sampai 80 ya. Tadi kita set rulesnya 60, 80, 100. Kalau tinggi itu 80, 100 ya. Nah, jadi dia di angka 8,4. Ya, karena memang tinggi sih, kan 80 kan tadi udah di set bahwa nilai tinggi itu antara range 80 sampai 100 gitu ya. Sekarang kita coba tes yang kecil ya. Kecil, forumnya misalkan ya 50% aktif lah. Disiplinnya 6 gitu misalkan. Nilainya ternyata lumayan kecil nih, 4,7 gitu ya. Kita set nanti hasil akhirnya berapa yang direkomendasikan oleh fuzzy ini. Kita bikin objek lagi, kemudian resultnya oke. Nah, belum keren ya, tidak ada perubahan, saya lupa. Objek, kemudian result, oke. Ya, di angka 72 ya. Lumayan, sedang berarti, nggak kecil-kecil amat lah, dapat 72 ya. Kan disiplin, kayak karena ini ya, disiplin ya tadi, kedisiplinan itu berapa sih? Karena nggak sepenuhnya kecil, karena kecil itu kan forumnya kecil, disiplinnya kecil ya, nilai kecil. Kita lihat forumnya 5, disiplinnya masih selamat nih 6 nih. Dari 0 sampai 10 itu dapat angka disiplin 6 gitu ya. Jadi lumayan kecil. Nilainya adalah 72 lah gitu. Di angka sedang ya. Oke. Kemudian misalnya kita kecil ya, tadi forum disiplin kecil ya, forumnya 3 gitu, misalkan kita ubah disiplinnya 2, jarang masuk, nilai juga kecil. Kita bikin objek lagi, hasilnya berapa nih? Oke, dia di angka 50,6 ya gitu. Nggak kecil-kecil amat. Jadi agak di
kerek nilainya agak ditarik ke atas sih, jadi nggak kecil-kecil amat. Jadi nilainya 50,6 ya. Jadi nanti ini bisa disimulasikan lagi ya dengan nilainya sesuai keinginan Anda, boleh dicoba beberapa kali. Kalau misalkan ini kurang sesuai ya nanti boleh disetel lagi gitu ya. Boleh diset lagi karena ini kan definisi kecil tuh 0 sampai 80 itu udah enak gitu sebenarnya ya. Jadi agak panjang gitu. Jadi nggak sampai kecil banget lah gitu nilainya. Ya. Itu seperti itu. Nanti kita ubah rulesnya nanti sesuaikan aja di sini. Tadi kan 0,80 ya. Ini kecil ini bisa diubah ke 60 kayak gitu kan. Nilai bagus itu ya artinya ada saling berseberangan ya. Ada area yang samar-samar antara kecil dengan sedang di sini ya. 60 sampai 80 itu area yang samar-samar jadi sebagai fuzzy-nya ya. Ingat bahwa fuzzy logic itu tidak selalu akurat ya. Jadi kalau kita tidak mencari akurasi ya di sini pasti gunakan fuzzy logic ini. Tapi yang penting adalah acceptable, bisa diterima gitu. Masuk akal gitu. Nilai segitu masuk akal ya. Seperti itu. Nanti pemanfaatannya juga banyak nanti ya. Banyak contoh pemanfaatan untuk fuzzy logic ya, misalkan di gaming system gitu ya, untuk game, kemudian itu berapa menggunakan fuzzy ya, kemudian kadang kalau kita lihat di mesin cuci juga ada ya fuzzy, kita bisa set ke fuzzy logic gitu, kadang saya suka lihat di situ ya. Kemudian untuk aerospace juga banyak memanfaatkan fuzzy ya, untuk altitude ya, terutama di pesawat terbang dan juga satelit, atau juga bisa dengan otomotif sistem seperti speed control kecepatan atau lalu lintas itu juga bisa. Kemudian decision making support ya, decision making atau di personal evaluation ya, contohnya kan ini evaluasi personal di SDM gitu, misalkan untuk menilai karyawan ya, itu juga bisa ya digunakan. Atau juga untuk beberapa yang melibatkan aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan AI atau artificial intelligence juga bisa ya. Jadi kadang juga fuzzy ini di-combine atau di-hybrid dengan neural network ya. Jadi untuk menirukan bagaimana, karena neural network itu kan jaringan saraf manusia ya. Jadi artificial intelligence untuk menirukan bagaimana person atau seseorang itu membuat decision atau keputusan ya. Itu bisa di-hybrid atau dikombinasikan dengan neural network ya. Seperti itu. Oke, sekian ya untuk konten saya. Saya yakin apa yang ditunjukkan di tutorial ini nanti bisa kalian lihat di blog saya untuk lebih komplitnya, dan mungkin juga belum sempurna ya, mungkin kalian punya solusi yang lebih baik, atau mungkin dari style object orientednya bisa lebih dipercantik lagi, lebih efektif lagi ya. Mungkin dari segi kodenya masih ada yang kurang ya, tapi kalian bisa improve lebih bagus lagi lah, seperti itu ya. Oke, seperti ini aja. Saya harapkan kalian bisa lebih kreatif lagi dan juga memanfaatkan ini untuk aplikasi di kehidupan nyata, untuk project-project, untuk misalkan project mahasiswa, project akhir seperti itu, bisa lebih menarik lagi, dan saya harap bisa membantu kalian mahasiswa atau siapapun yang melihat video ini untuk mengimplementasikan topik ini. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Nanti kita jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe di channel ini. Oke, sampai jumpa lagi.